menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Nah, apabila kita lihat bagaimana eee, proyeksi ke depan bahasa Indonesia itu bisakah menjadi bahasa internasional, maka peluang itu sangat-sangat terbuka lebar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, semoga ketika teman-teman menonton video ini dalam keadaan sehat, bila kurang sehat, saya doakan semoga lekas sembuh. Apabila sedang dirundung masalah, semoga cepat ditemukan solusi untuk memecahkan masalahnya dan tetap semangat karena masalah-masalah yang baru akan kembali menyambangi kita. Karena inilah hidup, kita terjebak di sini dan ini adalah keterlanjuran yang mengasihkan. Baik teman-teman, video kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya, sebelum lebih jauh kita, membahas mengenai hal ini, maka terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih tentunya kepada para pendahulu kita, para pejuang, eee, bangsa dan negara Indonesia, karena mereka telah banyak sekali meletakkan, eee, pokok-pokok pemikiran, landasan konstitusi, sehingga negara Indonesia ini tetap berdiri kokoh sampai hari ini. Khususnya berkenaan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kenapa saya katakan bahwa patut kita bersyukur dan berterima kasih? Karena apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain yang memperoleh kemerdekaannya pada abad ke-19 maupun 20, kita akan menemukan banyak sekali negara-negara yang mesti rela bahasa negara mereka berasal dari bahasa negara lain atau bangsa lain. Nah, sedangkan kita, negara Indonesia, kita memiliki bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, yang lahir dan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, mari kita kembali ke, negara lain yang saya maksud tadi. Nah, negara-negara tersebut, bukannya tidak memiliki bahasa di wilayah negaranya, namun justru karena banyaknya bahasa-bahasa di wilayah negaranya, sehingga mereka kesulitan untuk, menentukan, untuk menyepakati bahasa daerah atau bahasa dari wilayah mana yang akan digunakan sebagai bahasa negaranya. Eee, Contoh begini teman-teman, misalnya suatu negara A, mereka katakanlah janganlah, seperti Indonesia yang memiliki 700 lebih bahasa, katakanlah mereka memiliki 10 bahasa. Lalu ada satu kelompok tertentu, kelompok penutur bahasa tertentu mengusulkan agar, bahasa daerahnya itu menjadi bahasa negara. Kemudian kelompok penutur bahasa lain pun ikut mengusulkan. Nah, bisa kita bayangkan misalnya ada 10 bahasa daerah tadi, semuanya mengajukan dan semuanya ngotot, maka salah satu masalahnya di sini, ya kan? Salah satu masalahnya di sini, bagaimana mungkin bisa 10 bahasa daerah sekaligus dijadikan sebagai, bahasa negara, sementara kemampuan kita untuk menguasai bahasa itu terbatas. Ya, nah, kita kembali ke konteks Indonesia. Nah, untuk kita, negara Indonesia, syukurnya adalah kita memiliki satu bahasa resmi negara, atau bahasa negara kita hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah,
Mari kita mulai. Apabila kita bertanya bahwa bahasa Indonesia itu kapan dinyatakan, kapan diresmikan, kapan disahkan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi negara, maka kita bisa menemukan suatu peristiwa penting dalam tonggak sejarah negara Indonesia, yaitu pada bulan Agustus 1945. Nah, tentu kita semua ketika mendengar bulan Agustus 1945, maka di benak kita akan terbesit mengenai proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tahukah teman-teman bahwa selain peristiwa proklamasi itu, ada juga peristiwa lain pada bulan Agustus itu yang sangat penting juga perannya atau kedudukannya dalam bangsa ini, yaitu 1 hari setelah proklamasi atau besoknya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana undang-undang itu, namun cukup satu pasal saja, yaitu pasal 36. Pasal 36, di situ tercantum bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, disinilah landasan hukum yang menyatakan bahwa bahasa kita, satu-satunya bahasa resmi kenegaraan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, lalu bahasa Indonesia yang dimaksud itu adalah bahasa yang mana? Nah, pertanyaan ini tentu mudahlah kita jawab ya, yaitu bahasa yang kita tuturkan ini. Nah, lalu bahasa ini dalam perjalanan sejarahnya dia bahasa dari wilayah mana, ya kan? Dari daerah mana di Indonesia ini. Nah, kita bisa mengacu kepada penjabaran selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di situ ditegaskan kembali khususnya pada pasal 25 ayat 1. Ya, pada pasal 25 ayat 1 berbunyi, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ya. Nah, teman-teman, di situ jelas bahwa bahasa Indonesia yang dimaksud itu adalah bahasa yang diikrarkan pada tahun 1928 itu, yaitu dalam Sumpah Pemuda. Nah, mengenai hal ini nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Ya, baik teman-teman, setelah kemudian bahasa Indonesia ini dinyatakan sebagai bahasa resmi negara, maka tentu dia memiliki fungsi. Ya. Dia memiliki fungsi yang sangat krusial dalam negara ini. Nah, adapun fungsinya itu telah dicantumkan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, dan
pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Ya, ya baik kita lanjut teman-teman. Ya, lalu kemudian setelah ditetapkan bahasa Indonesia pada tahun 1945 itu sebagai bahasa negara, lalu dimulailah pemantapan bahasa Indonesia itu khususnya pada kaidah tata tulis. Nah, pada periode ini eh, bahasa Indonesia yang digunakan itu masih mengacu kepada ejaan yang dirancang oleh Van Ophuijsen tahun 1901. Nah, adapun ejaan yang dirancang Van Ophuijsen ini memiliki ciri khusus ya yang mudah kita kenali dalam teks-teks sejarah kita sering kita menjumpai huruf-huruf misalnya untuk penulisan kata Soekarno, Bapak Soekarno ya. Biasa kalau kita lihat tulisan di situ untuk bunyi U ada dua huruf atau terdiri dari dua huruf O dan E untuk bunyi U. Nah, pada konteks ini, pada tulisan seperti ini, lalu kemudian dilakukanlah penyederhanaan, ya, upaya-upaya perbaikan pada tata tulis tadi, yaitu khususnya disederhanakan, tentu dengan tujuan agar lebih sederhana, lebih mudah dipelajari. Nah, itu salah satu upaya untuk penyederhanaan tata tulis tadi, penyederhanaan ejaan bahasa Indonesia, sehingga nanti pada tahun 1947 rampunglah ejaan yang baru, yaitu ejaan Republik atau biasa juga dikenal sebagai ejaan Suwandi. Nah, ejaan Republik ini berlaku hingga tahun 1972. Nah, sejak masa pemberlakuan ejaan Republik ini telah terjadi beberapa kali upaya-upaya untuk perbaikan. Ya, beberapa kali upaya-upaya perbaikan, namun kesemuanya itu gagal diterapkan karena satu dan lain hal. Nah, sehingga kemudian pada tahun 1972 berhasil di dibukukan, berhasil dibuat pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baru yang biasa kita kenal EYD, yang biasa kita kenal EYD. Nah, ejaan ini berlaku hingga tahun 2015. Nah, ia tidak berlaku lagi ketika sudah ada perbaikan atau penyempurnaan yang baru, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia inilah yang kemudian berlaku hingga sekarang. Ya, teman-teman, tentu upaya-upaya perbaikan ejaan ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, tidak menutup kemungkinan 1 atau 2 tahun ke depan bahasa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini akan mengalami penyempurnaan lagi. Nah, khusus untuk PUEBI dan pedoman umum ejaan yang disempurnakan itu tidak memiliki banyak perbedaan yang signifikan. Hanya ada penambahan ya, ada penambahan beberapa tata aturan dalam pedoman tersebut. Ya. Nah, kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 24 tadi, teman-teman, bahwa di situ apabila kita membaca lebih secara runut,
secara tuntas, maka kita akan melihat bahwa begitu seriusnya pemerintah dalam upaya melindungi dan mengembangkan bahasa Indonesia ini. Bahkan di situ ada amanah untuk menginternsionalisasikan bahasa Indonesia. Nah, apabila kita lihat bagaimana eee, proyeksi ke depan bahasa Indonesia itu bisakah menjadi bahasa internasional, maka peluang itu sangat-sangat terbuka lebar. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun sangat jelas ya. Bila kita lihat di kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri, ada penyelenggaraan BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bahkan lembaga-lembaga non pemerintah banyak yang menyelenggarakan kursus BIPA tersebut. Ya, eee, adapun peluang lainnya kalau kita lihat pada tataran ASEAN saja. Nah, kita di ASEAN yang terdiri dari 10 negara atau dalam cakupan luas Asia Tenggara termasuk Timur Leste ada 11 negara, maka jika kita melihat peluang bahasa Indonesia dari segi jumlah penutur, kita adalah bahasa dengan penutur yang terbanyak di ASEAN. Jumlah penduduk ASEAN sudah berkisar 600 juta jiwa dan 275 juta adalah penduduk Indonesia. Ya, artinya hampir setengah ya, hampir setengah penduduk ASEAN itu adalah penutur bahasa Indonesia karena dia adalah penduduk Indonesia. Belum lagi negara-negara tetangga, misalnya Timur Leste. Timur Leste pernah menjadi bagian daripada Indonesia sehingga sampai dengan hari ini masyarakat Timur Leste itu masih banyak yang menguasai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sendiri di sana itu posisinya atau kedudukannya sebagai bahasa kerja. Lalu negara-negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand bagian selatan, kemudian sebagian kecil juga di Filipina bagian selatan. Di sana ada banyak penutur-penutur bahasa Melayu yang notabene bahasa Melayu itu merupakan akar daripada bahasa Indonesia. Artinya mereka juga paham dengan bahasa Indonesia. Ya, saya rasa demikian eh, pembahasan mengenai hal ini kita akan kembangkan lebih lanjut pada video-video selanjutnya.